Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah, siswa kelas 6 SD Acis Aulia Cendekia Islamic School. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari penyelenggaraan jenazah menurut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo semangat kita ikuti ya. Semoga bermanfaat untuk antum, karena memang ini wajib ya kita ketahui agar kita bisa menyelenggarakan jenazah keluarga terdekat kita. Jadi bukan orang lain lagi yang menyelenggarakan jenazah keluarga terdekat kita. Dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 185, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Nah, itu dalil dalam Al-Quran bahwa setiap kita itu pasti akan meninggal. Nah, dalam agama kita, agama Islam, ada kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan ketika seseorang meninggal. Kewajiban yang pertama adalah memandikan. Nah, mayat seperti apa atau syarat mayat yang akan dimandikan itu? Pertama, mayat itu orang Islam. Yang kedua, didapati tubuhnya walaupun sebagian. 3, mayat itu bukan mati syahid. Yang berhak memandikan, pertama, mahram si mayit seperti orang tua, suami atau istri, anak dan kerabat. Kemudian kalau mayat itu laki-laki, maka yang berhak memandikannya laki-laki pula. Begitu juga sebaliknya, kalau perempuan maka yang memandikan perempuan pula. Nah, kemudian mayat di bawah umur itu tidak ada permasalahan, boleh laki-laki, boleh perempuan. Nah, kalau tidak ada lagi yang berhak untuk memandikan jenazah, nah maka cukup ditayamumkan saja. Nah, misalnya meninggal seorang perempuan, di situ isi penduduknya laki-laki semua. Nah, maka mayatnya cukup ditayamumkan saja. Selanjutnya, cara memandikan. Nah, jenazah ditempatkan di tempat yang agak tinggi dan tersembunyi, artinya tidak dilihat orang banyak. Kemudian dudukkan atau sandarkan punggungnya sambil mengurut perutnya pelan. Nah, jadi kegiatan di atas sambil kita iringi dengan air harum-haruman. Nah, kemudian kegiatan memandikannya ya harus diperhatikan atau harus dimulai dari sebelah kanan dan anggota wudhu. Berniat dan membaca bismillah bagi yang akan memandikan. Kemudian ditutup auratnya ya, jadi pakai basahan mandi, jangan dibiarkan aurat jenazah terbuka. Lanjut, bersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan mayit dengan sopan dan lembut. Setelah diwudukan, kemudian siram dengan air yang dicampur kapur barus atau daun bidara. Setelah itu baru jenazah dikeringkan dengan kain bersih atau handuk. Bahwa memandikan itu dimulai dari sebelah kanan dan anggota wudhu. Jadi hadis riwayat Al-Jamaah dari Ummu Atiyah, ia berkata, tatkala kami memandikan anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bersabda beliau, mulailah sebelah kanan dan dari anggota wudhunya. Nah, untuk jumlah bilangan mandi, hadis dari Ummu Atiyah juga, Nabi telah masuk kepada
saat kami memandikan anak beliau yang perempuan. Lalu beliau berkata, mandikanlah dia 3 kali atau lebih banyak dari itu lagi. Jika yang demikian itu engkau pandang lebih baik dengan air serta daun bidara dan yang penghabisan campuri dengan kapur barus. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kewajiban selanjutnya setelah memandikan adalah mengkafani. Nah, dari mana kain kafan? Yaitu diambil dari harta si mayat atau penanggung jawab mayat. Ya, keluarga mayat maksudnya, atau baitul kalau tak ada juga, atau orang Islam yang mampu. Nah, bagaimana kain kafannya atau sifat kain kafannya? Pertama, berwarna putih, kemudian tidak berlebihan. Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud. Pakailah di antara pakaian-pakaianmu yang putih warnanya, karena itu merupakan pakaianmu yang terbaik. Dan kafanilah dengan itu jenazahmu. Lapisan kain kafan, maka ketentuannya adalah mayat laki-laki 3 lapis, mayat perempuan 5 lapis. Seperti sabda Rasulullah SAW, kafani dengan 3 helai kain putih mulus yang baru. Hadis riwayat Al-Jamaah. Nah, juga hadis dari Laila binti Qanif. Saya salah seorang yang ikut memandikan Ummi Kalsum, anak dari Rasulullah SAW ketika wafatnya. Yang mula-mula diberikan Rasulullah kepada kami ialah kain basahan, kemudian baju, tutup kepala, kerudung, dan sesudah itu baru dimasukkan kepada kain yang lain. Nah, kemudian tali pengikat, jumlahnya 5, yaitu di atas kepala, kemudian di bagian dada, di pinggang, di lutut, dan di bawah kaki. Nah, sekarang bagaimana cara mengafaninya? Kain kafan disiapkan 3 helai kalau untuk mayat laki-laki dan 5 helai untuk mayat perempuan. Kemudian kapas secukupnya, kapur barus yang sudah ditumbuk dan disaring. Nah, kemudian kita hamparkan kain kafan dan taburi kapur barus pada kain dan wangi-wangian. Nah, kemudian setelah kain dihampar, letakkan mayat yang sudah dimandikan tadi di atas kain yang sudah dipersiapkan. Nah, kemudian tutup bagian-bagian yang berlubang dengan kapas. Kemudian lapisi bagian-bagian tertentu dengan kapas, ya mungkin bagian-bagian paha, lipatan-lipatan ketiak. Nah, kemudian baru kita bungkus mayat dengan cara menggulung kain secara berlawanan arah. Nah, kemudian baru kita ikat di sebelah kiri. Demikian pembelajaran kita hari ini tentang penyelenggaraan jenazah menurut sunnah Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.